Selamat pagi. Nah, ini ada komen nih. Telur, ikan, daging itu setiap hari dimakan apa hanya bergantian? Ya, just gini. Sebentar. Kalau kamu punya duit, budgetmu ada, setiap hari kamu bisa makan yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, seafood. Kalau budgetmu ada. Tapi kalau budgetmu tidak ada, kamu tinggal sesuaikan, Jess. Karena apa? Telur itu protein, daging itu protein, ikan itu protein, seafood itu protein. Ikan dan seafood pasti ada tambahan omega 3-nya. Ya, ikan sama seafood pasti ada tambahan omega 3-nya. Apalagi ikan atau seafood dari laut dalam, pasti ada tambahan omega 3-nya. Telur itu full nutrisi. Jadi kalau kamu makan telur, tubuhmu itu satu hari kebutuhan nutrisinya, baik itu mikro maupun makro, ya, tubuhmu satu hari itu kebutuhannya setara dengan 30 butir telur. Jadi kalau kamu makan 10 butir telur saja, itu masih belum apa-apa itu. Masih kurang untuk kebutuhan tubuhmu. Ya, karena kebutuhan tubuh satu hari itu 30 butir telur. Kalau disetarakan dengan ikan, itu setara dengan 7 kilo ikan gembung. Baru 24 jam kebutuhan nutrisimu itu terpenuhi. Yang namanya mikronutrisi, mineral sama vitamin. Yang namanya makronutrisi, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Itu terpenuhi setara dengan itu. Tapi kan kita enggak segila itu ya. Saya yakin enggak akan segila itu. Kecuali kamu punya kepentingan. Contoh, kamu adalah seorang bodybuilder yang siap untuk bertanding di Olimpiade. Nah, yang siap bertanding di SEA Games, kamu mungkin butuh satu hari 30 butir telur itu. Karena apa? Karena kamu harus memakan itu dan kemudian mengolah tubuhmu. Baik itu untuk latihan atau bulking, kamu butuh itu semua. Ya, tapi kan kamu bukan mereka, sehingga kamu tidak butuh sampai 30 butir telur. Tapi kalau satu hari kamu sampai memenuhkan 30 butir telur, wah dahsyat banget. Berarti kamu ini sehat walafiat. Ya. Kalau orang tanya, Pak Effendi satu hari berapa telur? Saya 10 udah oke. Karena saya masih makan daging. Saya masih suka tongseng masalahnya. Makanya saya 10 telur. Rata-rata setiap hari 4 atau 5. Rata-rata setiap hari 4 atau 5. Istri saya lebih sedikit. Dia kadang makannya 2 atau 3. Kalau terpaksa dia makan 4. Ya. Itu pun kalau dalam posisi forsir ya, baru makan telur tambah. Gitu. Kalau enggak makan lebih banyak. 3, 5 itu paling umum. Ikan, saya setiap hari apakah makan ikan? Tidak. Tidak. Tapi setiap hari pasti saya makan daging. Setiap hari. Contoh, kayak hari ini saya makan tuna. Ikan tuna. Kemarin saya makan kambing, sate kambing 10 dibuat makan berdua. Saya makan 7, istri saya makan 3. Terus makan kaki kambing. Terus makan babat sama apa kak? Lidah kalau tidak salah. Nah itu kemarin kami makan itu. Setiap hari ganti-ganti, Jess. Setiap hari ganti-ganti. Karena saya mensuplai juga kebutuhan nutrisi melalui suplemen. Racikan Macin. Racikan Macin itu kan ini, mikronutrisi. Mineral, vitamin sudah ada di racikan Macin. Cuman lebih lengkap lagi ketika saya tambahkan suplemen. Ada 8 suplemen yang saya rekomendasikan. Nah, saya makan 3 di antara 8. Atau 5 di antara 8. Tergantung budget saya sampai di mana. Apakah pernah minum semuanya? Pernah. Tapi sekarang paling saya minum 3, 5 di antara itu saya minum. Kenapa? Ya karena disesuaikan dengan budget aja. Asal rutin, maka semuanya terpenuhi kebutuhan kita yang berhubungan dengan mikro sama makronutrisi. Ya, telur, ikan, dan daging setiap hari bisa semuanya, bisa bergantian. Nah itu pasti. Piting saya makan. Kepiting itu saya pasti makan cari yang bertelur. Bulan apa saya ke Bangka, saya makan 2 kilo kepiting. Satu rumah itu 3 orang, 4 orang makan 2 kilo kepiting. Banyak, Jess. Apalagi di kampung ya. Banyak itu 2 kilo itu. Kami makan kepiting. Telur semua.
Nah itu baru makan kepiting kemarin itu. Baru nambah lagi setelah 2 bulan baru makan kepiting lagi. Ya, jadi itu yang dipilah-pilah sama kita. Ikan. Makan ikan terakhir kapan ya? Bulan yang lalu kalau nggak salah. Ikan kue. Ya, 2 minggu berarti ya. Bulan lalu lah. Iya kan? Akhir bulan kan? Awal bulan saya makan ikan. Ikan kue. Makan ikan, udang. Itu awal bulan, tanggal 1 atau tanggal 2 saya lupa. Ya, sampai sekarang belum makan ikan lagi. Gitu, Jess. Ya, sebelumnya makan tongseng. Kalau semalam saya makan kaki sapi sama sate. Sebelumnya makan tongseng. Tongseng kambing ya. Tongseng ayam mah biasa. Saya tongseng kambing dong. Iya. Tongseng. Jadi bisa bergantian, Pak. Sesuaikan dengan budget. Kalau budgetnya tidak cukup, setiap hari makan telur aja boleh nggak? Boleh. Makan telur 4.000 kan dapat 3. Kamu bisa makan setiap hari 4.000 telur. Aman nggak? Aman. Bisulan, Pak? Nggak. Itu takhayul nenek-nenek tua itu. Makan telur bisulan. Tidak ada makan telur bisulan. Makan telur itu sehat, proteinnya full untuk dibutuhkan tubuhmu. Jadi aman. Apalagi telur rebus ya. Kalau telur goreng ya itu udah oksidasi. Ya, oksidasi. Saya jarang banget makan telur goreng. Kalau pas mau saja baru diorek, telurnya diorek-orek. Biasanya kalau diorek-orek pasti campur daging cincang. Itu yang saya buat. Nah, silakan aja. Kamu bisa kotak-katik gatuk makanan-makanan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan nutrisi. Itu semuanya tadi adalah hewani ya, protein hewani ya. Kalau nabati gimana, Pak? Nabati bagus, tempe, tahu, kacang-kacangan. Silakan. Yang terbaik sih tidak digoreng, yang terbaik ditim. Yang terbaik. Lebih baik lagi kalau kamu makan apa adanya, tidak dimasak. Tempe tidak dimasak, tahu tidak dimasak. Itu kalau suka. Tapi saya yakin kamu tidak suka. Bagaimana dengan orang-orang yang vegetarian? Just maaf ya sebelumnya, maaf banget saya mohon dimaafkan ketidaktahuan saya. Vegetarian setahu saya, karena saya bukan vegetarian setahu saya mereka pasti makan telur. Hampir saya belum menemukan dia mengaku dirinya vegetarian tapi tidak makan telur. Why? Karena protein hewani lebih bagus ketimbang protein nabati. Itu sudah fix, no debat. Ya, itu dia. Jadi orang-orang vegetarian pasti masih makan telur. Nah, telur itu apa? Ya, kamu jawab sendiri. Ya, meskipun dia makan protein dari tumbuh-tumbuhan nabati, pasti butuh, karena yang terbaik tubuh ini menyesuaikan dari kebutuhan hewani. Ya. Contohnya kayak kebutuhan kita tentang DHA sama AHA. Beda. DHA lebih sakti ketimbang AHA. AHA itu adalah omega 3 dari tumbuh-tumbuhan. DHA adalah omega 3 dari hewani. Nah, contohnya kayak gitu. Ya, protein hewani tidak ada tanding. Protein hewani tidak ada tanding. Semenjak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, makanannya dia bukan lagi buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi kambing yang dipotong oleh Tuhan sendiri dan pakaiannya diberikan kepada mereka. Sehingga itu menjadi korbannya Habil kemudian hari. Ya, itu pemahaman yang perlu teman-teman pahami. Sehingga ini menjadi input yang baik buat kita, sehingga kita menjadi lebih sehat lagi. Jangan takut makan daging, jangan takut makan telur, jangan takut makan ikan, jangan takut makan seafood. Takutlah terhadap gula, tepung, gorengan, nasi, dan ponakan-ponakannya. Karena itu tidak boleh berlebih. Makananmu 5, protein, nutrisi, namanya mineral, vitamin, makronutrisi, asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Ini harus terasupkan dengan penuh. Dan ini pelengkapnya, karena ini yang dimasak sudah mengandung ini. Jadi itulah sebabnya kenapa saya suggest untuk protein lebih banyak daripada gulanya.